Yo, selamat malam. Kali ini saya akan menyajikan sebuah flowchart ya, yang saya peroleh dari HBS Online Business Essential Program is right for you. Which HBS Online Business Essential Program is right for you, yang saya peroleh dari Harvard Business School online, jadi dari Universitas Harvard di Amerika. Ini saya memposisikan diri. Ini ada empat ya sebenarnya. Yang pertama itu college student, early career, mid career, senior management atau eksekutif. Jadi dari posisi tersebut saya memposisikan diri di mid career. Ini ada beberapa, tapi saya memposisikan ke arah kanan karena yang ke kiri ini kan ada prepare for an MBA program. Jadi Master of Business Administration program. Sementara saya mengecualikan itu dulu, dan saya juga tidak menjabat atau di kedudukan senior management atau eksekutif. Dari mid career ini kita mengarah ke level up or refresh my analytics, financial accounting, or economic skills. Dari sini di mid career ini, karir yang menengah ya, saya dibilang menengah ya, itu adalah level up atau refresh my analytics, financial accounting, or economic skill. Jadi meskipun berbasic non ekonomik, walaupun sedang menempuh pendidikan atau diklat-diklat tertentu, pendidikan dan latihan tertentu, tentunya adalah menambah atau mengulang kemampuan mengenai analisa, kemudian ada akuntansi keuangan dan economic skill, jadi kemampuan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Itu dengan masa kerja 20 tahun misalnya saya. Kemudian ini ada garis ke bawah, itu adalah hone my business skill set by focusing on a specific topic. Jadi mengasah kemampuan bisnis dengan cara men-set up fokus pada spesifik topik. Jadi misalnya kalau sekarang saya menjabat penelaah keberatan, menganalisanya kan dari proses bisnis, ketentuan umum perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu di pasal tertentu, yaitu pasal 25, pasal 36, pasal 25, 26, kemudian 36, kemudian pasal-pasal lain yang berkaitan dengan kewajiban penelaah keberatan misalnya. Tentunya komprehensif dengan pasal-pasal yang lain. Jadi yang dimaksud my business skill ini yaitu proses bisnisnya, di mana ketentuan itu diatur kemudian di Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah PP 55 tahun 2022 dan sebagainya, PP 50 tahun 2022 dan sebagainya, termasuk peraturan Menteri Keuangan misalnya. Kemudian dari my business skill set by focus on a specific topic itu ke understand how firms compete in the market to craft successful business strategies. Jadi memahami bagaimana perusahaan menyelesaikan kompetensi di pasar to craft successful business strategi. Jadi menerapkan strategi-strategi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh visi misi. Kalau saya analogikan kan misalnya di visi misi dan tujuan-tujuannya, tentu itu dengan prosedur-prosedur pemahaman peraturan perundang-undangan dengan baik. Kemudian ini akan pada langkah di economics for manager. Artinya memang secara garis ini flowchart yang dibuat oleh HBS Online ini, Harvard Business School Online ini begitu. Lalu bagaimana ketika saya memposisikan diri di college student dan early career, yaitu pada awal kita berkarir. Ada beberapa garis
selain saya mencakup di program for MBA program, jadi menempuh master dan atau doktor misalnya, itu sebenarnya ada langkah yang I aspire to, gitu kan. I aspire to. Kemudian itu mengeksplor the world of business and launch my career. Jadi saya mengetahui apa probis dari perusahaan saya tetap bekerja. Kalau dalam hal ini pemerintahan artinya mengenai tupoksi, mengenai tugas pokok dan fungsi, ketentuan-ketentuannya, kemudian nilai-nilai lain yang diterapkan. Itu mengeksplor the world of business and launch my career. Jadi memulai dari karir dari situ. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah I want to. Saya menginginkan jadi apa? Setelah kita memahami, walaupun ini ada dua garis ya. Setelah explore the world of business and launch my career itu ada ke learn about business broadly and validate my learning with a final exam. Jadi belajar tentang bisnis secara ini dan memvalidate dengan pembelajaran tersebut dengan pelatihan sampai akhir gitu ya. Garis ke selanjutnya itu ada build a specific business skill to lay the groundwork for my career. Jadi membangun suatu usaha bisnis yang menambah sehingga dapat dasar-dasar untuk ke karir. Namun ini tidak bisa ditempuh karena memang keterbatasan misalnya. Saya membatasi diri di situ. Kemudian kalau setelah itu ada my goal is to. Nah, apa tujuannya? Yaitu achieve fluency in the language of business and gain a strong foundation in analytics, financial accounting, and economics. Jadi my goal-nya tujuannya di situ. Menghargai dengan penghargaan yang fluency in the business itu artinya bisnis yang ketentuan-ketentuan dikuasai lah sesuai dengan probisnya. Kalau di pemerintahan ya ketentuan-ketentuan peraturannya, dasar-dasar hukumnya, kemudian kode etik dan sebagainya. Nah, di tahap akhir your ideal program is credential of readiness atau core. Nah, nanti kita lihat tuh kelanjutannya di credential of readiness atau core-nya apa. Itu kalau berasal dari sisi bagaimana saya memposisikan college, student, dan early career di tahap awal dulu. Sementara di garis kedua ini kan menempuh pendidikan, yang artinya kalau sudah menempuh master dan pendidikan itu langkah garisnya segala program for an MBA program itu larinya ke garis ke kiri itu learn about business, finally and validate my learning with a final exam, kemudian achieve fluency in the language of business and gain a strong foundation in analytical, financial accounting and economic, lalu ke credential of readiness core. Nah, kemudian kalau ke arah kanan setelah itu prepare for an exam MBA program, itu hone my business skill set by focusing on a specific topic, lalu juga bisa lari ke arah become data literate by applying statistic fundamental to business decision, lalu ke business analytic. Kemudian ke hone my business skill set by focusing on a specific topic tadi kan ada ke garis di mana ada interpret financial statement to unlock critical insight into business performance and potential. Sementara kalau di mid career itu kan sudah sampai ke tahap manajerial ya. Artinya manajerial di sini sudah sampai tahap di mana hone my business itu bisa saja lari ke understand how from compete in the market to craft successful business strategies, juga mampu untuk menginterpretasi financial statement to unlock critical insight into business
performance and potential, lalu ke financial accounting. Nah, dari sini jalurnya. Artinya dari yang dibikin oleh HBS Online Credential of Readiness atau CORE, program consists of 3 course. Ini artinya program yang dibangun oleh Harvard Business School Online untuk melanjutkan bagaimana menempuh tingkat lanjutnya. Jadi kalau di tahapan saya, karena tidak mengambil program di prepare for an MBA program, artinya saya di garis kanan ya. Kanan, kemudian sudah sampai di tahap nanti economic for manager, financial accounting dengan basic saya saat ini. Artinya saya non sarjana ekonomi, tapi saya juga menempuh pendidikan yang masih ditempuh atau yang sedang saya tempuh saat ini ya, artinya, dan juga proses pembelajaran di mana basic yang dari awalnya kan tentunya tidak disebutkan di sini apakah prepare for an MBA program itu harus dari ekonomi, tapi tepat karena pekerjaannya sudah di tempat finansial, saya pikir flowchart ini dapat saya manfaatkan dalam rangka alur berpikir ya, yang alur kerangkanya ya. Artinya menempuh karir di pemerintahan itu memang basicnya bermacam-macam. Demikian yang dapat saya pelajari dari saya peroleh dari Harvard Business School Online. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mendownload flowchartnya. Yo, jumpa lagi di podcast Eco Podcast.